Masyarul muslimin rahimakumullah, semoga kita dapat paham ya sebagai panitia dan lain sebagainya. Silakan aja kalau memang terjadi hari Jumat ya hari Jumat. Kalau kita besok kan hari Minggu, pas insya Allah. Kemudian ada berkomentar, kok di Arab Saudi hari Sabtu ya, di kita hari Minggu. Padahal bedanya cuma 4 jam. Ya gini, jangan lagi jauhnya ke Arab Saudi. Satu negeri sendiri, bulan itu bisa di suatu daerah udah bisa dilihat, di daerah yang lain belum. Maka di daerah tersebut yang sudah bisa melihat, nah dia lebaran. Yang belum melihat ya besokannya. Itu. Semacam itu di zaman Nabi pernah terjadi semacam ini. Satu negara, apalagi jauh ke Arab Saudi. Jadi kita kemarin malam Kamis bulan itu hilal belum bisa dilihat. Sidang isbat itu belum bisa dilihat. Ya makanya tanggal 1-nya pada hari Jumat. Nah dengan demikian otomatis tanggal 10-nya hari Minggu. Jadi kita nggak usah ragu-ragu. Jangan nggak mau puasa Arafah tanggal 9 sebab diragukan kata dia. Jangan semacam itu. Kita harus yakin betul Jumat tanggal 8, Sabtu tanggal 9, tanggal 10-nya hari Minggu. Kita harus yakin betul itu puasa aja. Jangan dikira udah hari Lebaran itu katanya. Ya di sana di Arab Saudi, ya di kita kan tanggal hari Minggu. Karena di kita pada waktu itu bulannya belum dilihat, belum bisa dilihat. Menurut ahli ru'yah, ya berarti lebarannya kita hari apa? Minggu. Nggak usah pakai ragu-ragu. Ya mudah-mudahan kita tidak ragu-ragu. Amin ya robbal. Amin. Baik. Kemudian kurban di zaman Rasulullah, ya kurban di zaman Rasulullah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan kurban. Ini hadisnya an Anas bin Malikin anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yudhi. Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyembelih kurban. Ya, bikabsa ini akrona ini samina ini dengan 2 ekor kambing kibas yang besar. Dengan 2 ekor kambing kibas yang besar, yang bertanduk, yang gemuk-gemuk, ya gemuk. Jadi kalau kita mau ngurban, usahakan beli yang besar, yang ada tanduknya, tuh yang umurnya udah cukup. Kalau bahasa kampung mau udah kupak, tuh yang gemuk, yang besar, yang bagus. Sebab ada persyaratan itu. Persyaratan untuk hewan kurban itu, ya Rasulullah jelaskan itu. Ada 4 macam yang tidak boleh dijadikan kurban. Yang pertama al-aura'ul bayyinu. Kambing yang matanya sebelah, ya apakah ketusuk damen atau apa, matanya sebelah nggak ngelihat. Jadi nggak boleh tuh dijadiin kurban. Yang kedua wal maridatul bayyin. Kambing atau onta atau sapi sakit. Jadi kambing sakit atau sapi yang sakit tidak boleh dijadiin kurban. Syarat yang ketiga wal arjaul bayyinu dolauha. Tuh. Yaitu hewan yang pincang. Jadi pincang tidak boleh buat dijadikan kurban. Berikutnya wal kabiratul latilatun, yang sudah terlalu tua tidak boleh dijadiin kurban. Jadi hewan kurban itu yang muda. Ya kalau orang yang bangsa perjaka lah, jadi bukan aki-aki. Jadi pelen lah. Sapinya yang muda. Tuh. Jadi bukan sapi aki-aki, yang muda. Kambing yang muda, yang besar, yang gemuk.
Jangan nyari yang paling kecil yang harganya cuma 2 juta, kambing kacang. Gedenya kayak kucing, gedean dikit. Ya, begitu diikat di masjid sana, kurban kecil banget, beda satu. Orang murah. Makanya kalau kurban yang besar, bila perlu nih sekarang ada nih. Kambing ada yang 8 juta, ada yang 10 juta tuh. Besar. Sapi juga yang semacam itu yang besar. Jangan yang kuntet, ini sapi kuntet bener. Jadi yang besar tuh. Lagi kayak Pak Jokowi itu, besar bener dia punya kurbannya. Artis-artis aja nyari yang paling besar tuh, seperti Atta, ya Raffi Ahmad pada ngurban tuh besar sapinya. Nah, kita harus yang besar. Ya, mudah-mudahan kita pada ngurban yang besar-besar, insya Allah, amin. Tapi yang kondor kan nanti kok. Jadi yang kami nggak boleh dipotongnya kok ya. Yang kondor bisa dipotongnya tuh kok. Kagak boleh, harus yang mulus lah. Yang kondor lagi kondor. Yang dikebiri ya kagak boleh. Itu Bapak Kuplek. Jadi apa namanya? Yang mulus. Kenapa kriterianya harus yang mulus? Nah, sebab itu kan untuk mau dibagi-bagi orang. Ya, jadi orang makan daging tersebut tidak jijik, sebab ya hewan-hewan tersebut yang disembelih itu adalah yang sehat semua. Itu pun tidak ada yang hewan wadon, perempuan tidak ada, semuanya laki. Coba cari di mana-mana masjid ada orang ngurban yang apa namanya wadon, yang wadon atau perempuan itu ada, tidak ada, semuanya plan semua. Itu Bapak Kuplek, plan semua, ngerti plan? Jadi kalau yang kota tidak pakai kalau bisa. Itu kondor itu yang tua kalau boleh. Kondor juga nggak boleh juga. Lanjut. Iya. Jadi yang mulus ya, yang mulus. Kupingnya jangan sampai ada di kuping itu yang bekas apa dibolongin, dipakein anting, tidak boleh. Kupingnya tidak boleh bekas ditandain ya, tidak boleh. Kemudian giginya juga jangan pula patah 3/4, satu aja patah gigi depannya, itu tidak boleh. Padahal kan nggak ngaruh ke daging ya, tapi itu persyaratan harus yang mulus, meskipun giginya ya ada semua, cuman satu patah, tidak sah, tidak boleh. Makanya kalau beli kurban nih saya kasih tahu, hewan kurban lihat dulu, tegesin ya, mulutnya dilihat, giginya lihat cukup enggak, ada yang ompong enggak. Ya kalau cukup ya boleh. Nah, dilihat kupingnya tuh, dilihat dulu kupingnya, wah bagus, sehat. Nah, dilihat semua persyaratan itu, baru tawar harganya berapa, jangan main beli aja. Sebab ini hewan kurban, bukannya hewan dipakai disembelih buat di bulan lain buat nyate dan lain sebagainya. Ini hewan kurban memang ketat apanya, yaitu caranya sangat ketat sekali. Kemudian yang berikutnya, kita lihat lagi yang berikutnya, Nabi menyembelih 2 ekor hewan kambing ketika dia ngurban. Itu pun zabahahuma biyadihi, dia sembelih keduanya itu dengan tangannya sendiri. Maksudnya kalau kita mau ngurban, para bapak dan saudara, para ibu dan saudari, afdolnya ya kita sendiri yang nyembelih tuh. Tapi kalau kita umpamanya nggak bisa dan lain sebagainya, ya serahkan di masjid masing-masing tuh ada panitia. Serahkan kepada panitia tuh. Ini kurban saya namanya ini, kalau memang kambing untuk 1 orang. Ini udah diukur oleh Nabi, hadisnya jelas. Ya, an Jabir bin Abdullah qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Kami ngurban bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di tahun Hudaybiyah, onta untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang. Jadi itu udah ada aturannya, kambing untuk 1 orang.
Jadi nggak boleh kita ngeyel, wah nggak bisa begitu. Kurban itu bukan hanya 7 orang, 1 ekor sapi, bisa lebih dari itu. Ini kan hadis Rasul. Jangan pakai kita ngeyel. Ya Rasul menganjurkan ya untuk 7 orang. Ya padahal kalau enteng ngorban umpamanya karena banyak punya duit, 1 ekor sapi untuk 1 orang boleh. Jadi boleh. Banyaknya ya 7 orang. Lebih ya nggak bisa. Ngorban lagi yang lain. Jadi boleh untuk 1 orang, boleh 1 ekor sapi, bagus namanya. Bagaimana 1 orang ngurban sampai 2-3 hewan, boleh aja. Nabi Ibrahim ngurban ratusan buat sendiri. Ratusan ekor onta sapi. Jadi andai kata ada orang mengurban itu karena dia orang kaya. Ya 10 ekor sapi untuk dirinya sendiri, boleh. Lagi dibawa ke masjid kita. Kasihnya harus 10 ekor sembelih panitia. Buat nama saya sendiri. Ternyata dia adalah direktur PT Mandala Putra. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah boleh. Kerbau boleh nggak dikurbanin? Ya boleh. Cuma di hadisnya nggak disebut emang. Nggak ada tuh kerbau. Di hadisnya nggak disebut. Cuman lari ke kias. Jadi oleh ulama boleh saja kerbau larinya ke kias. Tapi disebut langsung di hadis tidak ada yang disebut langsung sapi dan onta, kambing. Nah, kalau yang lain bukan kambing seperti apa umpamanya menjangan, ya tidak boleh cuma. Jadi kambing lah di zaman Rasulullah. Di kias juga tidak boleh cuma, lagi jarang langka itu menjangan. Mudah-mudahan kita memahaminya dan besok kita pada ngurban insya Allah. Amin. Amin. Kemudian yang berikutnya, ketika Nabi mau nyembelih hewan tersebut, Nabi bicara kepada istrinya, ya Aisyah, halumil mudia, bawa ke sini gegaman tuh buat peranti nyembelih hewan. Ya kalau kita nyembelih kerbau atau sapi pakai goloknya yang bagus tuh, cibatu atau ciomas. Biasanya tuh ketua masjid nyimpen golok yang bagus buat khusus nyembelih. Jadi nggak dipakai buat golok apa tuh hari-hari, ya khusus buat itu yang tajam. Kayak Nabi bersabda, ishaziha bihajarin, asa dulu Aisyah, asa dulu pakai batu, ya asa tajam batu. Nah udah begitu langsung Nabi membaringkan hewan tersebut. Fa'adja'ahu, dia baringkan. Makanya hewan kurban harus nyembelihnya harus dibaringkan di tanah tuh. Ya, sesuai dengan perintah Al-Qur'an. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya berserah diri, Nabi Ibrahim yaitu membaringkan anaknya bernama Ismail untuk mau disembelih. Ya alhamdulillah. Malaikat Jibril datang membawa seekor kambing kibas, nggak jadi disembelih Nabi Ismail. Sebagai gantinya adalah hewan yang dibawa oleh malaikat Jibril yang disembelih tuh. Jadi dibaringkan. Di zaman sekarang karena udah canggih, ya pakai mesin. Ya begitu ditongolin kepalanya langsung di sekaligus duas. Itu kan kalau di luar negeri, kita pernah lihat itu di luar negeri. Jadi nyembelih apa-apa tuh hewannya berdiri, masuk, palanya doang, nongol, diberi, buat langsung putus 2 palanya. Jadi kalau nyembelih korban nggak boleh semacam itu, harus dibaringkan, ya, dibaringkan, kaki ini ada di pelipis dia, langsung dah tuh bacaan. Nah ini pembacaan dulu.
Kalau pakai bahasa Arab, hadhil udhiyah min Muhammadin. Karena yang nyembelih pada waktu itu Nabi kita, Nabi Muhammad, dia baca ini udhiyah kurban dari Muhammad. Wa ali Muhammadin, dan keluarga Muhammad, ya, wa min ummati Muhammadin, dan dari umat Muhammad. Jadi bacaannya semacam itu. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nyembelih dah tuh. Itu bacaan kurban ketika nyembelih. Kalau ada sapi 7 orang ya, sapi itu dibacain dulu oleh panitia, oleh orang yang mau nyembelih. Hadhil udhiyah, ini kurban min dari Haji Nopal bin Fulan, dari Mangkuranda bin Fulan, jangan Mangkuranda, Bapak Ismail. Dari Bapak Ismail bin Fulan, bin siapa? Dari Supardi bin Fulan, ya. Dari Haji Eru bin Fulan, udah semua disebutin, baru pembacaan Allahumma taqabbal minhum, jangan disebut lagi, ya Allah terimalah dari mereka, wa ala alihim, dan atas keluarga mereka, wa min ummati Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Langsung sembelih. Bacaannya semacam itu. Mudah-mudahan udah pada hafal semuanya, insya Allah. Amin. Insya Allah. Apa tuh bacaan buat nyembelih korban itu? Tuh, jadi Nabi nyembelih sendiri, langsung dibagi-bagi dagingnya kepada yang lainnya. Di dalam Al-Qur'annya, ya, alama rozaqahum min bahimatil an'am, terhadap apa yang kau berikan rezeki kepada mereka, mereka menyembelih hewan kurban. Nah, orang-orang yang menyembelih hewan kurban tersebut, pakulu minha, maka boleh kamu memakan minha, sebagiannya. Ya kalau memang kira-kira seperempatnya boleh. Kakinya diambil satu, yang lainnya dibagi-bagi buat fakir miskin, boleh. Tapi kalau kita udah serahkan kepada panitia, ya udah sama panitia, udah terserah panitia. Nanti kita nih sebagai yang ngurban, bila dibagi dari panitia ya ambil, alhamdulillah. Jangan katanya lah kamu nanti kalau dikasih sama panitia kakinya sebelah, yang depan tuh kambing. Kalau nanti di sana dia datang kakinya nggak ada sebelah karena kamu makan, gimana kira-kira? Nah, ini mah delit panitia itu mah, ya delit panitia supaya kagak dibagi, dia nggak komentar, ya boleh aja dia dibagi. Orang yang ngurban itu di dagingnya boleh dibagi. Tuh, kasih dah tuh nih. Kalau yang ngurban itu andai kata dibaginya rata, sama yang lain juga nggak usah komentar. Diambil alhamdulillah, kalau nggak diambil nggak apa-apa. Kata yang ngurban udah bagi-bagi aja yang lain, saya mah nggak usah. Kata yang ngurban nih, dinyerahkan kepada panitia. Panitia nanti ini hewan saya, daging-dagingnya itu bagi kepada yang lain yang rata. Saya emang nggak usah dibagi. Nah kalau dia udah pesan semacam itu ya nggak usah dibagi. Nah itu, andai kata dia dibagi makan, ya tidak ngaruh, boleh-boleh aja. Mudah-mudahan ya kita paham ini. Amin ya robbal alamin.